Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Ainia Fadri, NPM 2208260 187. Baiklah, di sini saya akan membawakan presentasi mind map terkait blok ginekologi dan saya mengambil judul trichomoniasis. Baiklah, pertama dimulai dari definisi trichomoniasis, yakni trichomoniasis ialah suatu infeksi pada mukosa vagina yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis, suatu organisme berflagel eukariot berbentuk lonjong seperti buah pir. Jadi trichomoniasis ini merupakan salah satu bagian dari pembagian vaginitis yang mana ada disebabkan oleh bakterial vaginalis dan Candida eee, albicans, yang mana candidiasis itu disebabkan oleh jamur eee, yang menyebabkan rasa gatal. Kemudian etiologi dari trichomoniasis ini sendiri ialah bakteri Trichomonas vaginalis. Lalu apa saja faktor risiko yang bisa menyebabkan trichomoniasis? Yang pertama itu ada suka berganti pasangan. Kemudian pernah riwayat IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian memiliki higienitas organ reproduksi yang buruk, kemudian penggunaan douching vagina atau sabun wewangian untuk vagina, kemudian usia juga berperan dalam meningkatkan resiko terkena trichomoniasis. Kemudian cara penegakan diagnosis trichomoniasis, ada 3. Yang pertama kita lakukan anamnesis. Pada anamnesis ini kita bisa menggali, apa-apa saja faktor resiko yang mungkin, ada pada penderita, trichomoniasis. Eee, Menggali kebiasaan juga tentang, higienitas, organ reproduksi, bagaimana, hubungan seksual, pasien, apakah suka berganti-ganti pasangan atau tidak, apakah sudah pernah, menikah juga atau tidak, bisa kita, gali pada anamnesis. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, eee, trichomoniasis ini bisa kita jumpai strawberry cervix atau peteki yang dijumpai pada vulva dan, vagina sang penderita. Kemudian, ditemukan juga eritema atau kemerahan pada vulva dan vagina. Kemudian pada pemeriksaan in speculo, kita temukan porsio merah dan meradang. Pada pemeriksaan penunjang, yang pertama kita lakukan pemeriksaan pH vagina. Pada jurnal yang telah saya baca, pH vagina, 6 6 pH vagina itu sudah, bisa mengindikasikan, pasien, trichomoniasis. Kemudian melakukan mikroskopik kesediaan basah, yakni dengan cara, mengambil sekret vagina lalu, dicampur dengan, larutan NaCl 0,9%, kemudian, eee, kemudian kita bisa jumpai organisme berflagel, berbentuk lonjong seperti buah buah pir, yang mana itu merupakan bakteri Trichomonas vaginalis. Itu bisa kita jumpai pada mikroskopik sediaan basah. Kemudian, pada pemeriksaan penunjang bisa juga dilakukan kultur, yang mana itu juga merupakan gold standar dari penegakan trichomoniasis. Lalu yang keempat bisa dilakukan tes diagnostik cepat. Untuk manifestasi klinis, itu ada 2, ada asimptomatik, dan ada yang simptomatik. Untuk asimptomatik itu bisa, eee, terjadi, selama berbulan-bulan, atau juga, secara bertahun.
ada dirasakan gejalanya. Namun yang simptomatik, itu adanya keputihan atau tubuh yang, difus keluar dari, vagina. Kemudian, keputihan tersebut berbau, tidak enak atau berbau busuk pada trichomoniasis ini. Kemudian, warna, keputihannya itu ialah kuning kehijauan, dan si penderita ini juga merasakan nyeri saat, berkemih. Kemudian terdapat iritasi pada vulvovaginal. Lalu bagaimana tata laksana untuk trichomoniasis ini sendiri, itu bisa diberikan antibiotik, berupa, pilihannya yaitu metronidazol 2 gram dosis tunggal, dan metronidazol 2 kali 500 miligram, pemberiannya selama 7 hari. Tapi biasanya, pada pemberian metronidazol 2 gram dosis tunggal ini sudah memberikan perubahan yang baik. Hmm. Kemudian bisa juga diberikan obat, simptomatik, berupa, parasetamol jika, penderitanya ini, demam. Lalu yang terakhir, bagaimana cara pencegahan, dari trichomoniasis ini? Tentunya, si penderita harus menjaga higienitas, dari organ reproduksi. Seperti kalau misalnya, setelah buang air kecil itu, membersihkan, area vaginanya itu, dari, arah depan ke belakang, dan tidak boleh berulang kali. Berulang kali, depan belakang maksudnya. Kemudian, tidak menggunakan sabun docing atau, wangi-wangian untuk, vagina. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, dalam pengucapan, saya, minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.